Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lama ba'du. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihim lahum bi ihsan tsumma ila musannifil kitab Syekh Sayyidina Malik Hari wa Usul Furu'i An-Nabata wa Syahu Bi'an Firasakun Min Jannah wa yu'amitu al-barakatuh wa baramatuh Fitin wa akhirah wa man hadiru wa dal majlis al-mubarak Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa afta ba'dul mutaakhirina. Wa aftalan awih fatwa saka ba'dul mutaakhirina, sebagian ulama mutaakhirin. Saka ba'dul mutaakhirina, sebagian ulama kang urip ing dalem mangsa mutaakhir. Oleh fatwa bijawazi nadhari sohiri kelawan wenange ningaline bocah cilik lanang linisai kedue pira-pira wong wadon fil walaimi ing pira-pira walimah wal afrahilan pira-pira pesta. Jadi sebagian dari ulama mutaakhirin itu berfatwa tentang kebolehan melihat anak kecil laki-laki bagi perempuan, atau sebenarnya juga bisa dibalik sebenarnya. Iki sapa sing subjek, iki sapa sing objek. Anak kecil laki-laki melihat perempuan atau perempuan yang melihat anak kecil laki-laki? Hah? Perempuan atau anak kecil iki sing jadi subjeknya? Ya. Jadi bijawazi nazari sohir iki maksudnya fa'ile nazar. Linisa iki maf'ule. Kenapa demikian? Karena laki-laki ketika melihat perempuan itu yang ajnabiyah itu hukum asalnya haram. Lah sohir di sini iku pada hakikatnya adalah murahik. Apa yang dimaksud sohir di sini menurut penjelasan dari beberapa syarah itu maksudnya murahik. Jadi sing tak catatan kaki nomor 37 iku wal muradu bi sohiri huna al murahik. Sapa iku murahik? Murahik iku man qarabal ihtilam. Laki-laki yang mendekati pada ihtilam. Bi'tibari holi bisinihi qoriba khamsa asyrota sanah. Maksudnya secara usia itu memang mendekati balik.
Lek cara usiane iku ya mendekati ya perkiraan antara ya hampir 15 tahun. Lah murahik iku hukumnya koyok dene anak kecil, melu anak kecil apa melu balik? Murahik. Karena murahik itu sudah aktif syahwatnya. Dia sudah bisa mensyahwati. Jadi cara bocah-bocah SD, bocah-bocah SD, bocah-bocah MI, lewat kelas 6 ngono kae. Iku wis iso ndak genah iku. Mate wis modean. Ya sekalipun memang durung balik. Tapi lek ndelok cah wedok iku ya syahwatan ngono. Lek ndelok cah wedok iku syahwatan. Hah? Biasanya yang mesti dibuat subjeknya kan pasti laki-laki. Kalau dibalik bisa itu kalau teorinya gimana? Maksudnya Mate sing wedok ndelok wong lanang. lanang. Ya takon arep wedok iku ya syahwatan apa ora? Yo semuanya berlaku semuanya itu. Laki-laki dan perempuan maksudnya. Wong sing wedok-wedok iku ndelok sing lanang-lanang iku juga bisa taladzuz bin nazar. Merasa nyaman, merasa pangling, merasa yes koyoke sing lanang iku merasa segala-galanya. Ya makanya iku sampai digawe wallpaper dan sebagainya iku. Yang dalek punya LNR itu wallpaper itu dhewe maksudnya. Ya Allah. Tapi iki khilaf, alladzi fihil khilaf. Kalau dia itu belum murahik, wa amma idza lam yakun murahiqan fayahillu nazaruhu ittifaqan. Ini memang belum murahik, maka halal nazar. Nah, kemudian di tarsih itu dijelaskan wa ka'anna wajhu ma annal asah fil minhaj anal murahiq kal balih. Murahik itu hukumnya sama seperti balih, yaitu tidak boleh nazar. Nah, fi dzalika ma tad'u ilaihil hajah. Selama memang ada hal mendesak yang memang dibutuhkan untuk melihat kasiron secara banyak fil walaimi wal afrohi, di dalam walimah dan juga pesta minal ikhtilat, dari adanya ikhtilat ma'a quwwatil muqabil alladzi wa sahih. Iki apa yang ada di negeri tercinta kita ini. Ya toh? Walimah ngono kae. Walimah ngono kae kan pengantin pria dan wanita kan dipajang. Marang ngono tamune ikhtilat kemarin pas prasmanan ngono kae. Ya ana sing lungguh, ana sing mangan karo ngadeg. Nah, awak dhewe lek ndak bisa kita itu menjadi sulit untuk tidak melihat kepada lawan jenis karena itu sudah campur. Ya wis anggap bae mata dulu la ilaha hajah ngono ae. Lek kepengin ndak ndelok ya ndak usah teko ngono. Lek kepengin ndak ndelok ya enggak usah teko. Nah. Jadi sing dimaksud walimah iku mung apa? It'amu ta'ame, tapi farahnya itu loh pesta. Nah, apa yang terjadi di kita itu ya pesta walimah itu. Sekalian karo apa? Biasanya kan ana resepsi nih bareng ya. Bawahan apa? Bawahan becek. Bosa-bosamu iku apa ngono iku? Hah? Bu. Cara wong Tulungagung iku mbecek. Oh, becekan. Rewang. Rewang iku lek basane Malang duduk rewang kok ya? Apa? Hah?
Biodo. Ya itu. Iku lek wis ibu-ibu lek wis ketekan rewang biodo ngono kuwi. Wis iku wis omongane teko ngendi-endi ngono. Kadang ngene ya teko walimah ngono kae. Menune soto. Soto ayam. Malah lek soto ayam biasane lek ndek walimah ngono kae ya jenenge ngedum. Maksudnya kan ya bagi biar itu semua tamu undangan itu biar dapat semua. Ngono ya sik ana sing ngrasani ya iwake mek sak suwir. Sotone rasane yo ambyar ora nek rasane belas. Padha kaya apa? Padha kaya sego dicampuri banyu. Ya menek warna ijo tok ngono. Ya Allah. Tapi gimana lagi ya? Tapi sampean coba sampean berani apa ndak? Misale sampean besok nikah, iku wis ndak ana walimahan wis. Maksudnya walimah iku ya apa? It'amut ta'am tapi nang tangga-tanggane. Jenenge ngundang tangga itu kan paling acara 1 jam 2 jam selesai. Maksudnya barakat nikah marno walimah. Tegese ya tangga-tangga iku kan nyekseni maksudnya. Nyekseni. Kan hakikate walimah itu kan al-i'lam atau i'lan, memberitahukan atau mengumumkan. Wis pokoke azka karo istrine iku sudah i'lam. Itu ndak perlu diteruskan sampai jam 10 malam ngono aja. Lah ya apa malah ngundang apa? Ngundang orkesan dangdutan ngono kae. Kadang ono sing apa? Lek wong desa iku, iki desaku ya. Ya mungkin ndak tahu desa sampean. Desaku ngono sing wong awam ngono kuwi nanggap orkes, terus apa? Dan wayangan ngono kae. Jarang sing ngundang kiai ngono jarang. Nah. Terus ya biasanya kan begitu. Kalau secara runtutannya itu di beberapa daerah itu umumnya kan ya akad nikah di rumahnya istri. Akad nikah di rumahnya istri, setelah itu lanjut resepsi. Oh, cara akad nikahnya jam 8 ngono kae. Jam 10 selesai akad nikah baru lanjut resepsi. Nah, resepsi itu biasanya perempuan itu wis ganti kostum. Oh, gitu. Ah, sing lanang gawe jas ireng sarungan santri ngono kae. Jeroane putih, sing putri pakai gaun pengantin ngono kae putih. Nah, setelah itu menginjak ke acara selanjutnya, resepsi iku ganti kostum nah. Abang-abang misalnya ngono, merah-merah. Iku macak iku. Jale perempuan iku lek ndak macak ngono. Mesti getun iku. Momentum apa? Momentum walimah kan pesta setahun sekali jaremu ya. Padahal kan iso setahun 2 kali, setahun 3 kali. Kan bisa. Ah. Itu kemudian apa? Baru bisa dimulai jam 11 karena ada embel-embelnya dan sebagainya. Jam 11 baru dimulai. Terus selesai jam 2, jale. Selesai jam 2. Sing pengantin wanita iku durung salat ya. Durung salat zuhur. Eman karo riasane lek kon wudu nus eman ngono. Akhirnya mlebu asar ngono. Wis ruwet iki. Tapi di sebagian daerah ada ndak di daerah sampean itu walimahnya itu malam? Ono ya? Ada ya? Baca isya ono kae ya? Nah, baca isya ono kae setelah selesai jam 10 misalnya. Nah, jam 10 wis mentok iku. Tapi sing gak enak iku sing pengantin, wis kesel kan. Wis kesel. Kemudian biasanya hari kedua ganti ke rumahnya yang laki-laki. Kalau lek cedek biasanya kan langsung sesuke ngono kae. Nah, besoknya itu langsung ke laki-laki.
Nah, seperti itu. Kalau jauh biasanya di apa? 1 minggu kemudian atau 3 hari selanjutnya, biasanya begitu. Ya semacam-macam lah itu. Yang jadi masalah itu apa? Mahare wong lanang iku mung sithik, lek cara tanggapan iku enteke akeh. Jadi ndak sebanding. Memberi mahar ke istrinya tuh hanya 500.000, terus tanggapan di resepsi dan sebagainya habis 20 juta. Ya toh? Iku umum iku. Soalnya standar masyarakat awam itu lek ndak begitu, iku mesti dielek-eleki ngono. Dipaido tanggane ngono biasane. Sampeyan lek melewati atau melawan arus itu bagus itu. Jos, santri tenan. Karena untuk tolabul lailati zifaf. Untuk mencari malam pengantin malam pertamanya. Jale takonono sing baru nikah itu lek resepsine 2 hari. Malam pertamanya kawan, paling seminggu kas. Wis gak kober ngono iku san. Kesel bedan. Urung iku ngitung amplope sing anu nyateti ngono. Kalau di daerah sampean itu kalau ada buahan itu ya dicateti. Nah, ini 50.000 plus gula sekilo. Terus Naila misalnya minyak goreng luru, gulane seprapat. Indomie siji. Mari ana hajatan didelokne. Lek Vina apa? Vina ana hajatan. Oh iya, iki mbiyen apa? Naila iku biyen kayake kok Nur Aini pernah nggawa ngene ngono. Terus akhirnya balekne ngono. Dadi koyo utang. Jadi buahan itu secara adat pengadatan itu menjadi hutang. Ya secara pengadatan seperti itu ya wajib balekne. Lenda begitu nanti ada mafsadat yaitu apa? Dicelatu tonggo. Karena mulut tetangga itu sangatlah nyelekit no. Ya Allah. Wal mu'tamadu miturut pendapat mu'tamad inda syaikhaini ing dalam mungguhi Imam Nawawi Imam Rafi'i iku adamu jawazi nazari farji sohiratin ora wenangi ningaline farjine wong wadon cilik latus taha kang durung den syahwati sapa sohira. Kalau menurut qaul mu'tamad versi Imam Nawawi Ar-Rafi'i itu tidak boleh melihat alat kemaluan bayi perempuan yang tidak atau yang belum disyahwati. Sohiroh yus bayi anak kecil yang belum bisa disyahwati. Fala yahilu nadzuruhu qala Rafi'iyyu kasaibil uddah ittifaqan waraddahu fir raudhah bi annal qadhiya jawazahu jazman falaisa dzalika ittifaqan bal fihi khilaf. Tapi ono beberapa memang ini khilaf ya. Jadi ada yang membolehkan karena itu sohiroh, sekalipun sohiroh itu tetap dianggap boleh. Kama fahimahu Ibnul Muqri fasoroha bil jawaz. Wa amma farju sohir, bagaimana dengan alat kemaluannya anak kecil laki-laki? Fakafarji sohiroti alal mu'tamad. Maka hukumnya sama seperti farjinya sohiroh menurut qaul mu'tamad. Wakilalan din ucapaken apa yukrahu zalika, yukrahu din makruhaken apa zalika mengkono-mengkono nazaru farji sohira. Wasahahalan nyohahaken mentasheh sapa al mutawalli hilla nazari farji sohiri ing halale ningali farjine bocah cilik lanang batasane ila tamyizi tumeka maring tamyiz. Kalau anak laki-laki kecil itu menurut Imam Mutawalli itu hukumnya boleh melihat anunya anak laki-laki kecil ya. Sampeyan duwe adik ngono kae,
ngedusi adike ngono. Adike lanang maksudnya. Iku boleh sampai ukuran tamyiz. Sampai ukuran tamyiz. Wa jazama lan netepaken bihi kelawan tashihul mutawalli hilan nazari farji shahir la tamyiz. Sapa ghairuhu saliyane Imam Mutawalli sapa iku As-Subuki. Imam As-Subuki seperti tercantum dalam kitab Muhnil Muhtaj. Wakilan den ucapaken apa yahrumu haram. Haram apa nazaru farji shahir. Sekis pendapat sing rada kuat iki. Sing rada apa ekstrim. Wa juzulan wenang linahwil ummi keduwene sepadane ibune apa nazaru farjaihima. Seperti ibu itu ya orang-orang yang memang berkepentingan untuk apa ngurusi anaknya maksudnya. Kan seperti ibu. Ya bapake, ya pembantu, ya orang lain misalnya. Apa nadharu farjaihima ningali farji lorone shahir lan shahirah. Wa masuhu lan demek iku ala swab wa masuhuma sing pas iku ya. Qala Said Al-Bakri al-aula masuhuma ayil farjai. Maksudnya rujuke ning huma. Wa masuhuma lan demok farjaihima. Zamanar rodoi ing dalem mongsone den susoni wa tarbiyati lan den asuh lid darurati krana arah-arah darurat. Ya lendak begitu gimana anak kecil itu ya juga ndak bisa mandi sendiri. Lek ya ndak iso BAB dhewe. Tapi bagi ibu-ibu itu juga harus paham maksudnya kode-kode bayi itu nangis-nangis itu kan ono apa? Ono tandane mesti. Nangis minta atau haus minta susu. Nangis lekne pup itu kan ono tanda-tandane. Heeh. Lek bapake nangis iku tandane padha ae. Apa perbedaannya farji shahir dengan farji shahirah? Kalau farji shahir yang tadi itu halal nazar, tapi shahirah haram nazar. Jadi di 42 itu anna farjaha afhasyu. Bahwa sesungguhnya farjinya perempuan itu, farjinya shahirah, anak kecil perempuan itu lebih afhasyu itu ya lebih dahsyat pengharamannya. Maksudnya cara madharat iku luwih gede. Gak tak terang nih terusane iki. Iku mesti rada piye ngono. Sensitif. Ya maksudnya kan lek lanang iku biasanya kan subjek. Lek wedok iku biasanya objek. Objek iku biasanya madharate luwih gede. Paham ta, Kak? Paham ta maksudnya? Gak paham sih an. Iki Ridho iki sing paham iki. Ya maksudnya ngono. Ya sapa ngerti lek isih kecil, anak-anak kecil ngono kae usia 2 tahun, 3 tahun padahal masih bayi perempuan iso meteng ngono kae. Ya bisa hamil ngono kae. Ya wallahu alam lek bisa apa ndak. Tapi kan memang apa? Memang objeknya maksudnya. Jadi laki-laki itu tidak bisa hamil, tetapi perempuan yang bisa hamil. Laki-laki bisanya menghamili. Kata terus nih kan. Bismillahirrahmanirrahim walil abdi. Ayo wa juzulil abdi lan wenang keduwene budak al adli kang adil apa an-nadharu ningali ila sayyidatihi marang tuan wadone abet al mutasifati kang anduweni sifat bil adalati kelawan adil. Ma'ada ing dalem selagine ngliyani apa ma ing anggota badan
baina surati kang tetep ing dalem antarane pusar warubati lan antarane dengkul. Kahia kaya dene sayyidah, kaya dene sayyidah. Maksude nomor 40 ai kama annahu yajuzu lisayyidah al-muttasifah bil adalah apa nazarul abdi al-adri ma'ada dzalika. Koyit yang membolehkan itu sebenarnya ya karena gara-gara adilnya itu. Sehingga ketika ada budak laki-laki yang dia adil, dia boleh melihat sayyidahnya yang juga adil pula. Nah, adil pula batasannya itu ma'ada mabaina surah warubah, selain pusar dan lutut. Selain area pusar dan lutut. Berarti pusar ke atas boleh. Tapi ki khusus nggih adil ya. Wong Indonesia iku wis gak ono sing adil-adil ngene. Roh wedok sithik ngono wis wallahu alam bisawab. Gak kuat kan. Wali mahramin lan wenang keduwene mahram walau fasikon senajan to mahrame iku wong fasik. Au kafirun utawa wong kafir apa nazuru man ningali gawe to badan wara'a suratin. Wara'a ini bimakna ghair. Nomor 45 itu loh. Ai ghairus surah warubah, ghairus surah warubah. Falafdhu wara'a bimakna ghair. Tapi kalau saya maknai secara zahir wara'a itu kan maknanya apa? Kan di belakang. Itu sebenarnya juga bisa. Tapi ya memang apa ya? Ada yang menggunakan sihot ghair, ada yang menggunakan sihot waro'a. Lek waro'a di mana belakang itu maksudnya apa? Bener. Punggung. Nah. Ya, jadi area punggung sampai belakangnya apa? Rukbah itu belakangnya lutut. Iku kadang ndelok mburine tok ya kadang ya nyahwati. Wali mahramin apa nadhuruma ningali gauta badan wara'a suratin kang sakliyane kang tetep sakliyane pusar warubatin lan dengkul minha saking mahram. Maksudnya ini qoribah kerabat perempuan yang mahram. Kana dzuriha kaya dene oleh ningaline qoribah sing mahram ilaihi marang rajul sing mahram. Jadi mahram itu enggak ono mahromah ndak ana. Mahram tok ono. Jadi mahram itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Wali mahramin lan wenang keduwene mahram pamumasilan lan kang sepadan. Sepadan iku maksudnya rajul karo rajul, mar'ah karo mar'ah. Apa masuma demok gauta badan waro asurati kang sakliyane kang tetep sakliyane pusar waruk batilan dengkul. Naam yo mengkono-mengkono jawazu masima waro asurah warubah. Masu dhuhri awsaqi mahramihi. Masu dhuhri utawi demok geger awsaqi mahramihi utawa sakun niku apa? Betis, utawa betise mahrame wong kaumihi kaya dene ibune wong, ibune man wa bintihi lan anak wedoke man wa aksuhu lan sewalike mahramihi berarti apa bapak ke anak perempuan ke bapaknya atau anak perempuan atau ibu ke anak laki-lakinya. Masu zuhri ausati mahramihi iku layahilu ora halal. Iku layahilu ora halal apa masu illa li hajatin kejaba krana anane hajat au syafaqatin utawa welas asih. Nomor 4. Ihtiyaton alasannya krana ihtiyat. Sebab apa? Sebab mendemek itu apa? Menyentuh punggung. Menyentuh punggung itu rasanya itu sama seperti menyentuh
ma baina surah wa rukbah. Sehingga apa? Memungkinkan sekali adanya syahwat atau khawatir timbul fitnah. Dalam arti mailun nafsi ilal jima. Ya, ngati-ngati ya. Jadi misalnya sampean diminta untuk sampean kan wis gede-gede ya. Nah, kan wis dewasa semua. Oh, kadang kongkon mijeti ibuke atau kadang mijeti bapake. Lek Azka mijeti bapake ku ndak apa-apa, padha-padha lanange maksudnya. Utawa Anissa mijeti ibuke ngono ndak apa-apa. Nah. Tapi wis beda jenis lek sudah masuk area punggung itu sensitif, makanya ihtiyat. Nggo ihtiyat nggo jogo iku kudu ihtiyat. Yes terusno dhewe niku, masalah iki terusno dhewe. Wa haitsu haruma lan ing dalam sekerine haram. Maknane haitsu iku di sini kulo maudhi ya. Lek cara dimaknai haitsu maknane kulo maudhi ya dadi mubtada malah. Khabare haruma. Tapi aku ndak wani ya, maksudnya haitsu itu kan dzaraf ya. Dzaraf itu kalau lek ditakwil ke isim iku kayaknya agak jauh, maksudnya iku lu mau deh. Yo maknane ngene ae. Wa haitsu harama lan ing dalam sekiranya haram apa nazaruhu ningaline wong haruma mongko haram apa masuhu demek wong bila hailen kelawan tanpa aling-aling. Yo, lek nek haram nazar apa malah masu. Melihat saja haram apa malah mendemok, menyentuh. Nah, jadi Mas Udi ya, li annahu alasane li annahu krana temen setuhune krana temen setuhune masu iku ablahu luweh mantep luweh tekan filazati yang dalam enake ya Mas Udi ya. Jadi ojo sekali-kali demok tangane wong wedok lek duduk bojone dhewe. Ya Mas Udi ya. Ojo pacaran lah, gak usah pacaran lah. Saiki wis gak usah pacaran. Pacaran niku ndak nikmat kan. Pacaran niku sedap di awal tapi apa? Ngenes di akhir. Iya iku pasti iku. Iya. Orang pacaran itu laki-laki dan perempuan lek sudah di masa-masa pacaran ngono kae dia akan berjuang semaksimal mungkin. Tapi kalau sudah ijab kabul, sudah menikah ngono kae itu ndak senikmat masa pacarannya dulu. Makanya biasanya Allah mentakdirkan orang pacaran itu mesti putus maksudnya. Mesti mesti putus. Kecuali pacaran ketika menikah atau setelah menikah pacaran itu oke. Itu boleh itu malah. Nah, nomor 48 itu waqat yahrumul masudunan nazar. Ya memang terkadang memang terkadang itu ada yang haram nazar tapi boleh masuk, boleh menyentuh seperti apa? Seperti dokter misalnya. Dokter lek ketemu misalnya doktere sing loro Azka. Dokter wedok. Dan itu dokter spesial sudah. Dokter spesialis maksudnya. Sama rumah sakit sudah diarahkan ke dokter itu.
Nah, lah ya. Terus apa? Menyentuh area-area sensitifnya Aska itu. Nah, kongkon sontek buka soalnya. Begitu juga laki-laki perempuan kemudian ketemu dokternya laki-laki. Jadi sampean di rumah sakit ya, lek cara di rumah sakit itu lek cara di rumah sakit kan dokter persalinan itu kan tidak hanya perempuan, laki-laki juga ada. Kecuali lek bidan itu mesti beda ya. Bidan itu kan tidak ada yang laki-laki ya. Iya. Jadi lahiran di bidan itu biasanya lebih aman. Maksudnya ya sama-sama perempuan. Tapi di rumah sakit biasanya dokter persalinan ya ada yang dokter laki-laki. Terkadang haram nazar boleh menyentuh seperti contohnya tadi. Terkadang boleh nazar tapi haram menyentuh. Contohnya ketika khitbah. Khitbah itu ya maksud dia, khitbah itu sampean oleh ndelok tok ora oleh ngrayai demek-demek ora. Sekalipun sampean buta, maksudnya benar-benar kondisi fisiknya itu sudah iso ndelok. Iku tetap apa? Sunahe ngongkon wong liya. Menyuruh ibunya untuk menyifati. Aja sampean dhewe mono wajah gruwayai ngono. Li'annahu ablahu fil ladza. Naam yo mengkono haram nadharuhu haram masuhu yahrumu dadi haram apa masu wajil ajnabiyati demak wajahi ajnabiyah mutlakon kelawan mutlak. Ai bila khilaf. Ai bila qaid maksudnya. 5 jaro minal qaidah al-aghlabiyah sabiqon. Wa kuluma utawi saben-saben perkara, saben-saben barang haruma kang haram apa nazaruhu ningali minhu saking rajul au minha utawa saking mar'ah muttasilan hale sambung. Mane iku mang sambung. Iku haram apa nazaruhu ningali munfasilan hale kepisah. Contohnya kakula mati yadin kaya dene apa? Ketokan kuku lho maksudnya apa? Kakula mati yadin kaya dene kukune tangan, kuku yang sudah dipotong. Aurijlin utawa ketokan kukune sikil. Wa ibaratul ghoyah dan nomor 50. Wa ibaratul ghoyah di Syekh Izzuddin bin Abdissalam al-ghoyah fi ikhtisar nihayah. Wa ajaza ini khilaf ya. Sebagian ulama itu membolehkan melihat kepada kuku yang jatuh atau kuku yang sudah terpisah dari tangan tapi tidak boleh kaki. Wa hadza yaqtadi ini sejalan dengan konsekuensi annama haruma nazaruhum mutasilan haruma nazaruhum mufasilan. Wa mala fala. Sesuatu yang memang haram dilihat ketika itu masih sambung dengan tubuh, maka haram juga dilihat ketika sudah terpisah. Nah, ya kadang itu ada laki-laki yang ketika melihat potongan kuku wanita itu syahwatan. Delok iku tok. Delok kukune tokane syahwatan. Tapi enggak tahu kenapa ya, kalau antara kuku tangan dengan kuku kaki itu lebih meresap syahwatnya itu apa? Yang kuku kaki. Enggak tahu kenapa ya, wallahu alam itu enggak ngerti aku. Tapi menurut pengakuan banyak orang seperti itu. Atau mungkin kuku kaki wanita itu biasanya kan dipiteki ngono kan. Ya toh? Oh. Oh ya sih dipiteki malah ndak ganteng sama sih. Sampeyan ngene wis ganteng kan. Sampeyan ngene wis ganteng. Wa sya'rim ra'atin lan
rambute wong wadon wa anati rajulin lan rambut tengahe wong lanang. Itu sama dengan punyanya perempuan juga begitu. Ngerti? Maksudnya anah ngerti ya? Gak usah dijelasin. Faya jibu mongko wajib apa muwaratuhuma nutupi rapet-rapet ing iki maksudnya rujuke ya asline muwaratuha. Rujuke ya ke kulamatu ya ke kulamati yadin aurijlin wa sya'rim ra'atin wa anati rajulin. Keadaannya seperti itu. Setiap sesuatu yang haram dilihat ketika sambung dengan tubuh, maka haram pula melihatnya ketika sudah terpisah. Seperti rambut perempuan atau rambut laki-laki. Nah, kadang ya berarti ketika perempuan itu ada di salon misalnya, terus kemudian rambutnya itu terpotong, nah, itu kan biasanya kadang salon itu ya ono sing wedok, ono sing lanang ngono ya. Tapi lanangnya ya rada medok. Mesti laki-lakine iku waria. Wanita pria atau kadang Laura, lanang ora wedok ora. Itu hormonnya itu enggak tahu tuh ya, Allah alam lah. Tapi ada kan laki-laki yang seperti itu kan ada kan ya? Laki-laki kodok rodok pancen medok. Tapi juga ada perempuan tomboy. Biasanya perempuan tomboy. Perempuan tapi seperti laki-laki. Ya maksudnya garang. Jadi ndak laki-laki manapun itu ndak wani nyedeki perempuan itu. Tomboy. Biasanya atlet volley ngono biasanya ngono kuwi. Lah maka tukang cukur yang baik yang mengerti fikih itu rambut yang sudah terpotong itu segera dibungkus atau dimasukkan ke sesuatu yang tidak bisa dilihat lah, akhirnya tertutup lah. Sampeyan kepengin mendem ya dipendem di tanah ya dipendem di tanah. Nah, jadi hati-hati. Jadi fikih seperti itu. Wa tahtajibulan gawe aling-aling wujuban kelawan wajib. Sapa muslimatun wong wadon muslimah. Wong wadon muslim an kafiratin saking wong wadon kafir. Alasane li annaha ayil muslimah tu'inuha ayil kafirah ala muharramin fayalzamuhal ihtijabu minha wala aks. Nah, karena kenapa demikian? Perempuan itu di depan perempuan muslim, sampean berarti ya, di depan perempuan yang kafir atau non muslim itu wajib nutupi. Nah, kalau tidak demikian, kalau sampean anggap kafirah itu sama hukumnya seperti ajnabiyah muslimah yang itu boleh melihat kecuali mabaina surah warubah. Nah, itu nanti tidak ada bedanya syariat Islam dengan syariat yang non muslim, sehingga begitu kuat sekali Islam itu mengatur aurat wanita, mesti harus benar-benar ditutupi. Ketika perempuan muslim di sini membeberkan sesuatu yang harusnya itu ditutupi di depan wanita kafirah, itu sudah dianggap sebagai i'anah ala muharram, hukumnya haram. Wa kadza lan iku kaya mengkene wujubul ihtijab afifatun utawi wong wadon sing afif, wong wadon sing bener-bener ngrekso. Afifah itu apa? Afifah itu definisinya apa? Afifah itu lek cara dalam tasawuf atau di dalam kitab fikih yang membahas tentang nikah itu wanita yang tidak mau melakukan atau menjaga diri dari hal-hal yang haram dan syubhat. Nah, paling tidak syubhat itulah. Itu afifah itu. Sampeyan bisa ngene iki. Bisa. Wis afifah iku ngene pisan.
top idaman para laki-laki. Saestu niku. Ya Allah. Karena memang afifah itu mencari wanita yang afifah itu sangat-sangat sulit. Orang yang sudah afifah itu dipastikan agamanya baik, pasti. Nah. Piye? Piye? Hilda. Ayo. Wes tunjuk-tunjuk Mas apa? Halimah sing ya Allah. Afifatun anfasikotin saking wong wadon sing fasik. Bener-bener harus nutup wanita yang afifah ini dari perempuan yang fasikoh. Kenapa demikian? Li'annaha tu'inuha ala ma yakhsha minhu mafsadah. Kalau tidak begitu nanti khawatir terjadi sebuah mafsadah-mafsadah yang lain yang menimpa pada diri afifah. Nah, skala rasio afifah dengan fasikoh itu lebih banyak mana? Lebih banyak fasikoh. 1 banding berapa itu? 1 banding 10 atau 1 banding berapa? Ai bisihakin tegese kelawan sihak. Apa maknane sihak iki? Hai. Sihak iku maknane apa? Sihak iku cara saiki iku ya lesbian niku lho. Oh. Lesbian itu kan perempuan musuh perempuan. Itu pasti kosong itu. 1-2-0. Ya. Itu budaya barat Pak. Budaya barat. Sihak iku lek cara lughah iku ya. Sihak iku sihak iku punya faedahnya musyarakah baina isnain. Cara makna Jawa iku rada saru tapi. Sihak iku adu pupu. Amane. Nasrul paham langsung. Ais guyu ning paham. Adu pupu lek cara Jawa. Tapi cara Indonesia lesbian itu. Perempuan musuh perempuan. Au zinan utawa faseke sebab zina. Au qiyadatin utawa saiki iku apa? Mucikari. Mucikari iku bahasa Indonesia ya. Hah? Mucikari, bener. Qiyadah iku maksudnya nuntun wong marang zina. Dalam arti maksudnya ya mucikari. Bos sing biasane golekne. Germo. Saya ngerti ya bahasa-bahasane. Ya Allah. Alumni. Tapi saya ini pengalaman saya ya. Saya taafkan. Tidak begitu nanti kerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tobat mau coba bismillah kan. Bismillahirrahmanirrahim wa yahrumu lan haram apa mudha'atu rajulaini. Apa mudha'atu rajulaini padha-padha turu antarane wong lanang loro awi mraataini lan utawa wong wadon loro. Arya ini kang ora ngangge klambi karone. Fi saubin ing dalam pakaian wahidin kang siji. Wes iki maksudnya ngerti iki maksudnya? Laki-laki tidur dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tapi telanjang, maksudnya tidak pakai baju, ada dalam satu selimut atau dalam sarung yang sama, satu sarung maksudnya. Wa illam yatamassa senajan ta ora padha demok-demokan separa juleni imra'ata ini. Ya sekalipun tidak sampai saling menyentuh tapi hukumnya haram.
Au taba'ada utawa turune padha ado-adoan sapa rajulin amra'ata ini ma'ati hadil firasyi ing dalem sertane satu kasur. Satu kasur tapi apa? Agak berjauhan. Khilafan halin nulayani li Subki marang Imam Subki. Khilafan li Subki ini dalam masalah tabaut saja. Fa innahu yaqulu bil jawaz. Wa bahthu istisna'il abi utawi pembahasan mengecualikannya bapak awil ummi utawa ibu li khabarin krana anane hadis fihi kang tetep ing dalem masalah iki masalah tidur itu loh. Iku ba'idun ada jidan kelawan banget, jauh sekali. Nah, maksudnya ngene. Ya memang ini ada sebagian pendapat yang mengatakan ya kalau misalnya antara dua perempuan dan dua laki-laki. Tapi yang perempuan itu antara anak putrinya dengan ibunya atau anak laki-laki dengan bapaknya. Tidur satu ranjang atau sama-sama telanjang maksudnya. Nah, pengecualian seperti ini berdasarkan adanya hadis itu jauh sekali. Maksudnya ini tidak berlaku. Nah, di luar nalar bosone ngono. Qala ini ta'likan nomor 56 itu. Qala Said Al-Bakri wa Said Alawi As-Saqaf. Ai wal kalamu ma'al uri. Maksudnya ini masalah ini bila mana konteksnya itu kaitannya dengan kondisi telanjang. Bapake karo anake padha-padha telanjang. Kama huwa sori husone. Maksudnya hadisnya mana? Hadisnya bunyinya la tubasyirul mar'atu al mar'ata wala rajulu ar-rajula illal walid li waladihi. Wa fi riwayatin illa waladun aw walid. Nah. Tetapi ini tidak bisa difahami seperti itu, seperti pengakuan para ulama tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib apa at-tafriqu misah tidure misah turune baina bni asyri sinina ing dalam antarane anak lanang umur 10 tahun wa abawaihi lan antarane bapak ibuke ibn wa ikhwatihi lan antarane lan ing dalam antarane pira-pira sedulure ibn fil madjain dalam panggonan turu. Kalau sudah punya anak laki-laki usia 10 tahun, dia sudah wajib hukumnya untuk tidurnya harus terpisah dengan bapak ibunya atau terpisah dari saudara-saudaranya, terutama kakaknya yang kakaknya yang perempuan. Tidak boleh tidur seranjang lagi kalau sudah punya anak usia seperti ini. Nah, sekalipun secara dalalah itu nanti ada khilaf ya. Karena ini hadisnya dipakai mana? Muru auladakum bisolah. Perintahlah anak-anak kalian itu sholat sementara mereka itu anak usia 7 tahun. Pukullah mereka karena sholat sementara mereka itu anak usia 10 tahun. Fafariqu bainahum fil madhaji. Wahtajar Rafi'i bihadzal hadis. Imam Rafi'i menggunakan argumentasinya menggunakan hadis ini. Kama qala Syekhul Islam Zakar Al-Ansori. Imam Rafi'i berhujjah menggunakan hadis muru auladakum. Wala dalalata fihi. Ini tidak ada dalalah yang mengarah ke sana. Kama qala Subki wa ghairuhu. Ala tafriq. Dalalah yang menunjukkan kepada pemisahan tidur antara mereka anak-anak itu dengan bapak ibunya. Lakin naza'a fihi Zarkashiyu, tetapi Imam Zarkashi ini menggugat bi annal mu'tabar huwa as-sab'u dunal ashri li hadithi idza balagha auladukum sab'a sinina fafariqu baina furushihim fa idza balaghu 10 sinin fadribuhum ala shalah wa hadzal qawlu dhaifun kama zakara Ar-Ramli Kabir. Jadi kata Imam Zarkashi itu yang harus dipisah tidurnya itu sejak usia 7 tahun. Tapi secara pengguna dalilnya ini lemah. Karena hadis yang dipakai, landasan hadisnya ini lemah. Darajatul hadisnya itu dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib tafriq wa in nazzara.
Nazara ini pakai tasdid. Wa in nazara senajan to madaaken, menganalogikan, menyamakan fihi ing dalam masalah tafrik sapa ba'dhum sebagian ulama binisbati kelawan nisbataken menghubungkan lil abi marang bapak awil ummi utawa ibune. Hadza tanziru raji ila qauli subki wa ghairihi kama fi asnal matolib. Nah, jadi ada sebagian yang mentangzirkan atau mengilhakkan nisbatnya kepada bapak ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan den sunataken apa tasaffuhur rajulaini, padha salam-salaman antarane wong lanang loro awil mar'ataini utawa wong wadon loro idza talaqaya ing dalem nalikane padha ketemu sapa rajulaini awil mar'ataini. Nah, ini yo. Hadisnya mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Ini hadis yang biasanya dihafal maksudnya. Tapi laki-laki karo laki-laki, perempuan karo perempuan. Aja balik, laki-laki karo perempuan salaman. Tapi ketika hari raya biasanya seperti itu ya. Ono kancane sampean sing memang bukan santri, perempuan kemudian wis ngene ngono. Azka iku antara lek ndak disalami yo rasane kok piye ngono. Tapi lek lek disalami dosa. Iya apa ya ngono. Tapi lek mbah-mbah, lek sudah mbah-mbah ngono kae. Iku mbok salami yo sampean ndak syahwatan kan. Ndak sampai syahwat ngono. Lek sampai sampean nyalami mbah-mbah sing usia 70 tahun ngono kae, tanggane sampean maksudnya. Iku syahwatan berarti sampean sing ndak normal. Kelainan itu, mesti kelainan. Ya tapi sekalipun memang ini apa? Sepertinya memang tidak ada celah di sini untuk untuk mencari-cari kaul yang membolehkan. Ya sudah ya laki-laki dengan perempuan ya cukup begini saja. Wa yahrumu lan haram apa musafahatul amradi. Wah, iki. Apa musafahatul amradi salaman karo wong lanang amrad al jamili kang ganteng. Kang ganteng. Karena zurihi kaya dene ningaline wong lanang ini sama hukumnya kaya dene ningaline amrad bisyahwatin kelawan syahwat. Tidak tahu kenapa, ya Allah alam itu ya. Laki-laki itu memang sepertinya memang benar, memang harus diharamkan ketika lihat amrod saja itu sudah kadang bergetar. Atau mungkin itu masalah ya, atau menjadi faktor apa orang-orang itu bisa laki-laki dengan laki-laki itu. Laki-laki dengan laki-laki itu. Salah satu sepertinya laki-laki dengan laki-laki itu dua-duanya sama-sama ganteng gitu. Dua-duanya pada-pada ganteng amrot. Kayak kok ndak ono ge iku kok lanenge welek karo welek anu ndak ono ya. Mesti ganteng karo ganteng. Wa qala khilaf fi tahdidi ma'nal jamal. Ya ini ya. Jadi jamil yang dimaksud di sini jamil lek laki-laki ganteng, lek perempuan cantik. Jangan sampai tak takoni sing perempuan itu. Cantik itu diukur dari mana? Relatif. Cantik itu relatif. Iya. Jadi misalnya seperti Fahmi melihat santri Mahat Ali di sini itu cantik semua. Tapi kalau melihat orang yang mahasiswi selain Mahat Ali itu tidak cantik. Ternyata Jamal atau Hasan di sini kategori cantik dan tidak cantik. Kategori cantik itu parameternya apa? Itu sudah pernah dibahas.
Tapi ini khilaf kuat antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Kata Ibnu Hajar, wa hasana ay bi hasabi tabaihi, ay bi hasabi tabain nadhir. Kan salah satu perkara yang memang dianjurkan untuk wanita ya. Salah satu perkara yang ada pada diri wanita yang dianjurkan untuk dinikahi. Salah satu perkara adalah jamal. Dijamaliha. Itu sunnah, itu menikahi wanita yang cantik sunnah. Nah, ya. Jadi harus ada semangat untuk menikahi wanita yang cantik ya. Iya. Lah hasanah di sini, cantik di sini maksudnya apa kata Ibnu Hajar? Bihasabi tabain nazir. Sesuai dengan tabiatnya yang melihat. Berarti subjektif. Cantik di sini kata Ibnu Hajar subjektif. Mungkin apa yang dikatakan cantik versi Fahmi itu berbeda dengan cantiknya versi Yazid misalnya. Ya, seleranya kan berbeda ya. Karena tujuannya li'anal qasda al-iffah. Karena tujuan menikah itu adalah iffah, sementara iffah itu hanya bisa tercapai subjektif itu, berdasar subjektif. Orang itu kalau sudah melihat wanita itu cantik, maka melihat yang lain itu sudah tidak cantik, sekalipun setingkat seperti Bunga Citra Lestari. Iya. Tapi maksudnya lek wis rabi mate. Lek sudah menikah, Azka sudah menikah, pasti akan mengatakan istrinya yang cantik. Iya lek ne mengatakan BCL cantik itu gubuki ngono. Gawat itu. Tapi kata Imam Romli, wa qala Romli wal muradu bil jamal kama aftabil walid al wasfu al qaimu bizatil mustahsan inda dawit tibai salimah. Sifat yang melekat secara dzatiyah yang dianggap baik ya, bahasanya al mustahsanu yang dianggap baik versi laki-laki yang memiliki karakter yang normal atau memiliki watak normal. Sehingga pemahaman cantik, parameter cantik kata Imam Romli itu objektif. Apa yang dinilai oleh masyarakat banyak bahwa wanita yang dengan karakter seperti ini cantik, itu cantik. Nah, itu cantik. Ya, tetapi itu persepsi masyarakat seperti itu kan tiap daerah biasanya berbeda. Atau tiap negara berbeda. Ya mungkin saja pengakuan masyarakat Sudan menghukumi wanita Sudan itu cantik seperti itu, cantik. Ya tapi kata Fahmi itu mungkin tidak cantik. Fahmi melihat wanita Sudan yang seperti itu, kata dia tidak cantik. Karena mungkin tidak seleranya waktu. Dia masih suka melihat orang-orang Jawa, wanita-wanita Jawa atau wanita Indonesia. Kecantikannya alami katanya. Nah, tapi orang Indonesia itu, dua pendapat ini dipakai oleh orang Indonesia memang. Satu sisi menggunakan pendapat Ibnu Hajar yang itu cantik itu subjektif, dan ini yang lebih banyak, yang paling banyak dan paling pas. Wong ketika ada bapak atau ibu, ada laki-laki perempuan berpasangan. Sing perempuan iku yo ndak putih. Ya, maksudnya ndak putih iku maksudnya yo ngono kae lah. Ndak putih iku, perkataan ndak putih kan tidak harus hitam ya. Ndak putih, kemudian ndak kurus. Terus kemudian ya begitulah, kalau itu di make up ya podo ae. Nah, lah ikut diserviskan ya tetap ae maksudnya. Tapi bagi laki-lakinya juga dianggap cantik maksudnya. Ya sudah, apa kata dia, selama dia nyaman dengan itu, selama dia nyaman dengan wanitanya, ya sudah. Nah, tapi kadang orang lain, tetangganya itu yang sering julid, sering komen yang ndak-ndak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lan den makruhaken apa musafahatu man salaman marang wong bihi kang iku tetep melekat ing dalem awake man ahadun utawi penyakit. Kal abrosi kaya dene penyakit baros, belang, wal ajdamilan penyakit kaya juzam. Juzam iku apa? Penyakit kusta ya. Apa ya? Bahaya, artinya bahaya. Ya kaya saiki ya kaya corona. Nah, dilarang bersalaman dengan pasien corona. Hukumnya makruh. Wa juzul menang apa nadhuru wajhil mar'ati ningali wajah wong wadon. Aindal muamalati ing dalem nalikane sesrawungan muamalah, ada transaksi muamalah bibayin kelawan muamalah baik wa ghairihi lan saliyane baik. Bil hajati krana ana hajat ila ma'rifatiha mareng ngaweruhi mar'ah. Ya gimana laki-laki mau nunduk sementara penjualnya perempuan? Atau si yang punya toko itu laki-laki, pembelinya perempuan. Dia nunduk aja. Dia tidak tahu kemudian perempuan itu membawa kabur barang. Gak bayar. Gawat iki. Wa ta'limi malan ing dalam nalikane ngajari mulangi ilmu yajib kang wajib apa ta'allumuhu nyinauni ma mempelajari ma kal Fatihati kaya dene Fatihah. Du nama duduk ilmu yusanu kang den sunataken apa ma alal aujahi mitra kul aujah. Terus lek saiki koyo ngene iki piye ya? Aku kena hukum haram ora ngene. Ayo ngene lho. Yang boleh nazar itu pada aspek belajar mengajar yang ilmunya ilmu wajib. Ya, kayak dene Fatihah. Saiki ilmune sampeyan iku ndak ada yang wajib ya. Mantek kemudian fiqhun nisa itu semuanya ya mungkin bagi kita fardu kifayah ngono ya wis. Fardu kifayah. Ya pokoknya enak nyerempet wajib tapi fardu kifayah lah. Kayak misalnya kayak Fathul Mu'in ngaji Fathul Mu'in ngene iki karena menjadi kewajiban kurikulum mat ali ya paling tidak fardu kifayah lah. Tapi tidak ilmu yang disunahkan menurut qaul aujah. Ini pendapatnya Ibnu Hajar. Khilafan li Romli. Imam Romli berbeda. Kalau versi mu'tamadnya itu katanya wal mu'tamad anna jawazahu ghairu maksurin alaihi. Tidak terbatas wala alama yajibu ta'limuhu. Dan juga tidak pada ilmu yang wajib diajarkan. Wasayu lamu masoroha bihi fi sodak. Wa mahalu jawazidali tapi ono syarate. Satu inda fakti jingsin. Ketika memang tidak ada mu'alim yang sejenis. Kini mu'alim hari ku memang sing wedok cuma dua ya. Punya Sulalah sama Bu Dewi. Sing liyane lanang tok. Tapi saya lebih senang mengajar laki-laki saja. Ya, temenan. Mengajar laki-laki saja itu bagi saya tuh nyaman. Hah? Ya Allah. Allah alam ya, saya tuh tidak benar begitu, benar saya tidak bohong. Azka itu ya, mungkin saya Azka. Azka kan pernah mengajar perempuan enggak? Oh, lagu ya nih. Ini tak pause dulu Pak, tak pause ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahadati lan nalikane persaksian tahammulan apane tahammulan wa adaan apane tahammulan nalikane nanggung saksi wa adaan lan nyampe akan kesaksian laha keduwene mar'ah au alaiha utawa melarati ngatasé mar'ah. Maksudnya ini di dalam syahadah itu ada kalanya tahammul, ada namanya tahammul dan ada.
Tahammul itu iku maksudnya carane 63 itu. Wal muradu bi tahammuli syahadah laha an yashhada syakhsu annaha aqradat fulanan kadza wa kadza. Tahammul itu maksudnya dibebankan. Ada kesaksian yang memang dibebankan, dia diminta untuk menyampaikan. Kalau kesaksiannya itu positif dalam arti berpihak kepada dia, itu namanya tahammul laha. Tapi itu ketika persaksiannya itu membebani dia, dalam arti terdakwanya itu adalah dia, itu tahammul alaiha. Ada kalanya ada itu ketika di mahkamah. Nah, sampean perempuan-perempuan didatangkan di pengadilan agama, dalam rangka untuk dimintai kesaksian. Nah, itu namanya ada. Wa ta'ammudun nadzari utawi nyengaja ningali li syahadati krana kesaksian, krana arah-arah kesaksian iku la yadurru, orang bahayani, tidak masalah apa ta'ammudun nadzar wa intayasara senajan to dadi gampang apa wujudun nisain onone pira-pira wong wadon au maharima utawa onone pira-pira mahram yashhaduna. Iki ndek kitab sampean ono yashhaduna, ada yang yashhaduna sepadha lah. Yashhadna kang bisa nyekseni sapa nisa au maharim alal sapa maharim au nisa ya sebenarnya itu alal aujahi mitra qaul aujah. Sehingga kesimpulan nazar itu ada 6 hukum. 1, mamnuun mutlakon, tidak boleh melihat sama sekali, berarti haram secara mutlak ketika melihat ajnabiyah. 2, jawazun mutlakon fi zaujah wal amat, boleh melihat istrinya, boleh melihat budaknya. 3, jawaz, hukumnya adalah boleh pada 5 ada mabena surah warubah, selain mabena surah warubah fil maharim wal amat al muzawwajah wal mu'tadah. 4, hukumnya boleh lil khidbah, dengan alasan khidbah fil khurrah, pada wanita merdeka lina dzuril wajhi wal kafaini wa fil amati 5 ada mabena surah warubah. Yang 5, jawaz lil mudawah, karena untuk berobat li ajlil hajjah. Yang 6, jawaz lil muamalah wa syahadah wa ta'lim, tapi lina dzuril wajah faqat. Jadi enggak oleh merembet gurune iku, enggak oleh merembet delok liya-liyane ya. Wajah saja yang boleh. Wa hunaka tafasil ukhra. Nah, jadi ini bab nazar ini memang agak-agak sensitif ya. Karena memang nazar itu ya yes gimana ya? Dikatakan itu wan nazrah itu min siham iblis. Suatu penglihatan itu bisa jadi itu adalah racun atau busur panah dari iblis. Yang itu memungkinkan sekali dengan penglihatan itu orang menjadi tergerak syahwatnya, tergerak fitnahnya, yang kemudian melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan seperti itu. Tidak menyenangkan atau menyenangkan itu? Tidak menyenangkan. Ya tapi catatan saya ya, jangan sampai lah, jangan naudzubillah, ya semoga kita terhindar dari perbuatan zina dan sebagainya. Karena zina itu karma. Kata Imam Syafi'i itu orang kali itu kalau sudah berzina maka tidak ada kemustahilan bagi anak-anaknya itu berzina lagi. Jadi ketika sampean mengawali, ada orang mengawali, si A mengawali zina dengan orang lain, ketika dia nanti punya keturunannya ini juga berpotensi zina, dan seterusnya. Jadi itu hutang, zina itu ibarat hutang yang nanti akan ditunaikan oleh anak-anaknya. Nah, bagaimana cara memutusnya? Cara memutusnya harus diajari dengan pengajaran agama yang kuat. Nah, jadi beruntung Mahat Ali itu sudah pasti ya dugaan kuatnya itu akan terhindar dari hal sedemikian itu. Karena kan saya kan agamanya kan kuat ya. Agamanya kan kuat. Sing lanang-lanang soleh, sing wedok-wedok solehah. Nah, jadi seperti itulah. Wa yusannu khutbatun bi dhammil kha'i wallahu a'lam bishawab.